dia bilang kakak ketik OTP. Ketika itu sudah ada mulai rasa curiga terkait. Setelah kalau di saat itu belum merasa curiga. Kayak mana? Gemetar nggak bisa lagi bicara. Karena mereka tahu isi saldonya. Kok bisa orang tuh tahu saldo isi di Bank Aceh? 2 menit yang lalu langsung ditelepon lagi orang bank, Maton nggak ada lagi duit. Sudah di TF ke nomor lain 2 menit yang lalu. Uang tabungan Maton selama bekerja sebagai petugas kebersihan Iya. Maton simpan di situ dan sekarang ludes disikat sama penipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedaralun, hari ini saya Rizky Bintang Rahmana, wartawan harian Islam Indonesia, menyapa Syedaralun dimanapun Syedaralun berada dalam program Saksi Mata, di mana hari ini saya bersama salah satu korban penipuan scammer yang terjadi pada Selasa 4 November 2025 lalu, di mana korban dihubungi oleh orang tidak dikenal melalui sambungan telepon yang kemudian menyebabkan saldo tabungan di rekening korban sebesar 55.800.000 lenyap disikat para sindikat scammer. Hari ini saya sedang bersama dengan Raziatun, salah satu warga Kampung Blang, Kecamatan Gunung Cabe, Kabupaten Aceh Jaya. Hari ini saya mengajak Syedaralun semuanya untuk mendengar dan juga mengetahui kronologis detail terjadinya scammer ataupun penipuan melalui internet yang dialami oleh Raziatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Matun sudah bersedia meluangkan waktu. Yang ingin kami tanyakan, yang pertama, bagaimana kronologis kejadian penipuan yang menyebabkan rekening Matun ludes disikat oleh para penipu? Pertama masuk nomor telepon tidak dikenal. Terus ditanyain, Assalamualaikum, apakah ini benar dengan Ibu Raziatun? Iya betul, kami bilang. Terus apakah ibu ada pernah urus NIB biar halal? Ada. Ya, terus sekarang NIB ibu sudah halal, ibu harus membayarkan pajak hanya Rp12.000. Tidak tidak biaya dibungut biaya pun Tidak dibungut biaya apapun. Tidak dibungut biaya apapun. Cuma ibu hanya bayar Rp12.000. Dah. Nanti sebentar lagi akan ditelepon sama kawan saya melalui WhatsApp. Itu pertama dihubungi Matun nomor melalui telepon biasa, apa? handphone biasa. Yang bersangkutan mengaku sebagai petugas dari lembaga Dari kantor pajak Calang. dari kantor pajak Calang. Iya. Atas nama Sudah nggak ingat lagi, sudah disebutkan tapi Matun nggak ingat lagi berarti namanya. pelaku saat itu menyebutkan namanya. Nama menyebut tapi nggak ingat lagi namanya siapa. Kemudian Terus langsung dibilang dia sebentar lagi akan dihubungi sama kawan saya melalui pakai WhatsApp. Waktu ditelepon pakai WhatsApp, dibilangnya nanti kakak langsung apa yang ditanya sama kawan saya itu, kakak harus isi data-data yang harus membayarkan pajak Rp12.000 tanpa dibiaya pungut biaya apapun. tanpa ada biaya lainnya selain 12.000. Terus dibilang gitu biar halal Sertifikat NIB kakak. halalnya Halal NIB kakak. berarti biar halal NIB-nya, bukan sertifikat halalnya bukan, keluar. biar halal NIB kakak. Jadi kakak harus isi semua apa yang diminta sama kawan saya. Iya, oke, begitu. Terus selang 2 menit kemudian ditelepon, bukan ditelepon dulu, ditelepon langsung dikirim selamat sore Bu, pertama dibilang. Terus habis itu dikirimlah data-data kami, usaha mikro NIB. Memang data-data kami persis sesuai dengan identitas kami. Semua itu sama. Tapi Itu kami setelah dihubungi atau belum, pertama kali? sebelum dihubungi melalui WA. Sebelum dihubungi WA tapi udah dihubungi melalui telepon biasa. Sebelumnya sudah dihubungi pakai nomor handphone biasa. Pakai biasa bukan WhatsApp Iya, ya. bukan. Kemudian pakai WhatsApp mengirimkan
berupa data NIB, data nomor- NIB dengan nomor induk, kalian nomor induk, nomor kependudukan. induk, NIP, KTP dan nomor handphone semua atas nama memang pemilik kakak. Terus dah pertama ditelepon pakai WhatsApp, enggak kakak angkat pertama. Yang kedua ditelepon lagi baru kakak angkat. Terus dibilangnya kakak bisa hidupkan kamera video merupakan layar belakang aja, nggak mesti layar depan, nggak perlu layar depan. Berarti setelah dihubungi via chat WhatsApp, mereka kemudian Disuruh melakukan komunikasi via video call Ya WhatsApp. video call, tapi Cuman mereka minta mengizinkan tidak menampakkan wajah. layar belakang aja, Layar belakang aja. layar belakang aja. Terus dah kakak tekan. Setelah itu langsung diminta tekannya lagi yang di bawah. Kalau kita misalnya kalau mematikan HP tekan apa di arahan Maria, kan kita tekan mematikan HP, tekanlah yang di bawah. Setelah itu keluarlah data-data itu, kakak memang nggak tahu, disuruh tekan ini kak, ini kakak tekan semua, kakak tekan apa yang disuruh kakak tekan semua. Terus setelahnya itu dia bilang kakak ketik OTP. Pas kakak mau ketik OTP tertekanlah kakak matikan lagi. Setelah itu makanya ada panggilan beberapa kali, ditelepon balik. Habis itu ulangi lagi apa yang disuruh tekan itu. Kalau misalnya kita mau matikan HP, tekan apa? Tekan yang di bawah. Kayak mana kakak biasanya tekan mau misalnya kita udah lagi telepon sama kawan, kan kakak tekan mana? Kembalikan kan? Ya, kakak tekan. Terus berupa dada itu langsung suruh tekan orang tuh, tekan ini kak, tekan itu kak. Tapi kakak yang disuruh tekan itu nggak baca, cuma orang tuh arahan aja, suruh tekan ini. Dah. Saat itu posisinya saat mereka menghubungi ini di mana? Di rumah. Di rumah sendiri. Ketika itu sudah ada mulai rasa curiga berkait. Setelah kalau di saat itu belum merasa curiga karena kakak memang lagi pengurusan dari dalam NIB halal, urus sertifikat halal. Jadi kan emang nyambung banget, nggak ada muncul rasa curiga apapun. Setelah itu baru disuruh ketik OTP, kakak masukin OTP lagi, Setelah itu dia suruh masukin nomor NIP KTP. Kakak bilang kakak nggak hafal nih KTP. Oh ya nggak apa-apa kak, biar saya yang bilang, kakak ketik aja. Ada nih KTP kakak ada sama kami. Dah, kakak masukin. Terus kakak masukin nomor HP, nomor handphone. Setelah itu dibilangnya kakak mau pakai apa? Adakah kakak pakai banking untuk UTF-kan duit hanya Rp12.000 untuk aktifkan pajak halal kakak. Setelah itu kakak jawab. Itu masih video. Udah, masih video call. Masih video call dan masih berbagi layar dengan. Ya, berbagi pelaku. layar dengan pelaku. Sedangkan kakak memang nggak nampak apapun. Berarti Kalau mereka tidak menampakkan diri, Enggak. tapi diarahkan untuk kamera belakang Iya. dan juga berbagi layar dan melakukan instruksi sesuai yang mereka arahkan. Tekan sesuai kakak arahan orang tuh, kakak tekan semua. Tidak curiga sedikit pun, nggak kakak curiga karena kakak betul lagi urus NIB itu biar halal pajak, dan habis itu harus membayar pajak 12.000. Terus ditanya kakak adakah pakai banking ataupun berupa gimana mau kirim duit Rp12.000? Ada, kakak jawab pakai Bion BSI. Dah, ya udah kakak tekankan Bion kakak untuk TF ke rekening kami. Segitunya kakak tekan Bion mau TF uang orang tuh masukin kakak, tidak bisa lagi dibuka. Itu rekening pribadi. Iya. Rekening pribadi penerima saat itu atas nama badan, lembaga atau nama pribadi? Maksudnya? Rekening penerimanya itu atas nama pribadi atau nama Itu lembaga? yang nggak tahu karena kakak Cuma dikasih nomor rekeningnya enggak, aja. belum sempat kakak isi nomor rekening.
Cuma baru ditanya kakak ada pakai banking, ada pakai banking dari Beyond BSI melalui itu. Ya udah kakak kirimkan pakai Beyond, kirimkan ke nomor kami. Mau dibilang suruh masukin nomor dia, jadi kakak belum sempat ketik nomor dia. Pas kakak buka PIN sendiri, pas kita buka PIN sendiri nggak bisa dibuka lagi. Itu Beyond. Beyond. Dah. Terus kan ditanya lagi, kakak selain rekening bank rekening BSI, apakah kakak menggunakan rekening lain? Tidak, kakak bilang pertama. Tidak. Yang betul, iya tidak. Terus yang betul kak, betul. Ini kami cek kakak ada gunakan Bank Aceh BPD berupa duit 50 sekian. Itu di saat itu kakak memang udah kayak mana, gemetar nggak bisa lagi bicara. Karena mereka tahu isi saldonya. Kok bisa orang tuh tahu saldo isi di Bank Aceh, sedangkan kakak tidak menggunakan menyebutkan Bank Aceh. Yang kakak mainkan cuma BSI melalui Beyond. Terkejut kakak bilang. Ditanya sekali lagi, iya kan bu, iya kan kak, ada saldo kakak senilai 50 sekian. Baru kakak bilang iya. Iya betul. Habis itu kakak sudah mulai curiga. Setelah itu, kenapa nih dek, kenapa nih, apa nih, ada hubungan apa nih, apa kalian penipu? Tidak, kata orang tuh. Aman kak, bisa kakak laporkan kami ke polisi, kami tidak penipu. Cuma kakak hanya bayar Rp12.000, hanya membayarkan pajak halal NIB kakak. Itu sempat ditanya waktu itu. Itu sudah mulai ada rasa curiga. Udah mulai ada rasa curiga, dah terasa takut. Karena tanya sama orang itu apakah ini penipuan atau apa? Sempat kakak, bukan, katanya bilang. Kalau kami penipu, dari tadi udah kami tipu kakak. Kayak gitu dibilangnya. Setelah itu, kalau kakak takut, ini saya kasihkan ke kawan kami yang petugas kami. Dah, langsung dikasih sama kawan dia. Ngomong bahasa Aceh. Dia bilang, pakon kak, kakaknya kamu lah yo, kakak curiga. Jangan-jangan wakah penipu hana pupu. Dan dari pajak Calang, dari kantor pajak Calang. Kenapa? Akak bayi mentang Rp12.000. Oke lah dek. Habis itu setelah itu nyambung lagi dengan yang pertama telepon. Itu masih komunikasi via video call masih memang nggak tertekan. Setelah itu walaupun udah curiga, maksudnya belum ada kepikiran untuk dimatikan. Terus dibilang, jadi kayak mana nih, BSI kakak nggak bisa TF lagi dek, nggak bisa kakak buka PIN. Mungkin kakak salah tekan PIN, nggak mungkin. Karena PIN itu memang kakak yang buat sendiri, kakak tekan sendiri, nggak bisa dibuka biar kakak. Dah. Terus kalau kayak mana nih? Ya udah kakak bilang, kalau nggak besok aja kita lanjutkan lagi. Boleh dek. Besok kita TF-kan, boleh duit 12.000. Jangan dulu. Kakak coba lagi katanya. Ya udah kakak matikan dulu ya. Kakak mau jualan. Kayak gitu memang kakak. Memang di saat kakak mau keluar jualan, ditahan-tahan sama orang tuh, kakak udah telat nih karena ini ada di telepon orang mau jualan nasi. Ditanya ada jualan nasi kakak, bentar ya, jangan kakak matikan HP. Bilang gitu, jangan kakak matikan HP. Kalau kakak matikan HP, data kakak semua sama kami sudah ada. Terus termasuk handphone kakak padam, kakak tidak bisa membuat apa-apa lagi. Kan makin takut kakak. Setelah itu kakak lari keluar rumah di halaman. Terus ditanya lagi, kakak nggak tertekan matikan itu HP. Langsung dengan video call melalui kamera belakang. Ditanya sama orang tuh, kemana kak? Kakak mau kemana tuh? Enggak, kakak mau lihat kawan. Tapi nggak nampak kawan kakak. Oh ya udah. Setelah itu dengan nggak sadar kakak, langsung kakak matikan HP. Terus nggak ada dihubungi apa-apa lagi, langsung kakak hubungi dengan orang bank di sini. Itu waktu itu udah tahu udah Bank Aceh nggak bisa diakses atau apa? Memang nggak bisa lagi. Dicoba
Berarti enggak kakak langsung bukan dicoba, langsung kakak telepon BPD, orang yang bank di sini, kakak telepon, bang, tolong cek nomor rekening Maktun, kayaknya Maktun ini sudah kena ketipu. Mana nomor rekening Maktun? Coba kirim. Kan lama tuh Maktun kirim. berarti nggak sempat ngetes Beyond lagi? Enggak. Nggak sempat ngetes Action lagi? Enggak. Bank Aceh nggak sempat dites lagi, Enggak, langsung teringat. telepon? Langsung telepon ke Bank Aceh. Kakak enggak cek Beyond, enggak apa-apa, enggak. Semua enggak aku cek. Total kalau untuk Bank Aceh memang enggak cek apa-apa. Langsung kakak hubungi dengan orang bank. Langsung diangkat. Terus dibilang, coba Maktun bilang, coba bang tolongkan cek nomor rekening Maktun, tolong amankan. Kayaknya Maktun sudah kena tipu. Terus dibilang sama orang bank, Maktun kirimkan nomor rekeningnya. Setelah itu Maktun matikan HP, Maktun cek nomornya, langsung Maktun kirim ke yang orang bank. Setelah itu 2 menit yang lalu langsung ditelepon lagi orang bank, Maktun nggak ada lagi duit, sudah di TF ke nomor lain 2 menit yang lalu. Setelah itu Maktun nggak tahu lagi, dengan rasanya gemetar, memang nggak tahu apa-apa lagi, dengan pakai baju langsung lari ke bank. Setelah sampai ke bank, dicek orang tuh memang duit sudah transfer 2 kali. Dua kali dengan besaran berapa? Pertama 30, yang kedua 25, yang 850 itu belum terlihat waktu pas Maktun lihat ke bank itu. Setelah itu mungkin malam itu langsung di TF lagi, itu nggak tahu. Berarti Pas Maktun setelah itu orang tuh langsung buat laporan, dah ini dibilang gitu nih, dah kami lapor Maktun, kalau seandainya nih uangnya masih di buku yang di nomor yang di TF ini masih aman, tapi kita tidak bisa bilang masih ada. Mungkin kalau sempat pun udah ditarik duit itu, berarti duit itu nggak ada lagi. Seandainya sebelum sempat ditarik masih ada uang, ya kayak gitu jawaban dari bank. Nah setelah itu Maktun pulang. Nah, berarti yang pertama itu ditransfernya 30 juta itu ke rekening apa dan atas nama siapa? Jeffron. Rekening BRI. Yang kedua apa namanya, Muhammad Arif, atas nama apa namanya bank itu nggak teringat lagi. BTN ke BTN yang 850. Tapi yang kedua itu sama dengan nomor Jeffron. rekening yang sama, dengan nama yang sama, Yeah. nama penerima yang sama, Yeah. cuma yang ketiga yang berbeda. Durasi kan tadi Maktun bilang di pertama Maktun lihat, di yang pertama yang kedua sudah Maktun ketahui. Yang 800.000 ini mungkin baru diketahui kapan? pas Maktun print koran Paginya. Ada dilihat jamnya, jam berapa? Jeda Enggak. waktunya? Enggak lihat lagi. Enggak. Berarti saat cek di hari kejadian yang nampak transaksi cuma 2. Iya. Berarti yang terakhir terjadi setelah Maktun cek. Kayaknya gitu. Tapi kan di hari yang sama Maktun sudah melaporkan. Udah. Sudah melaporkan. Tapi pas Maktun print koran setelahnya pagi, ke paginya lagi karena mau buat laporan ke Polres, kan orang tuh minta data-data. Jadinya Maktun print koran, dah nampak lagi baru di print koran yang terakhirnya 850. Tapi Maktun nggak lihat isinya kapan, jam berapa itu nggak lihat. Sampai sekarang nggak lihat. Jam berapa dikirimnya nggak tahu. Tiba-tiba print koran pagi sudah 3 kali TF. Pertama pas ke bank dan Maktun sendiri udah tahu bahwasannya saldo di ATM Maktun sudah habis. Ya. Perasaan pertama yang Maktun alami itu apa yang Maktun rasakan saat itu? Itu yang nggak tahu lagi, karena memang yang ada jantung berdebar-debar. Habis itu Maktun memang nggak merasakan apalagi, yang ada teringat uang Maktun sudah habis. Yang lain nggak tahu lagi, nggak tahu mau bilang apa. Lalu langsung hubungi ke bank, meminta tolong cek masihkah aman duit ini atau enggak.
Itulah jawaban orang tuh, kayak tadi Mak Tun bilang. Kalaupun sempat belum ditarik, ini nomornya sudah diblokir. Kalau sudah ditarik, jadi kami buat urusan dulu. Kan orang bank kan nggak bilang sama kita. Berarti kan tadi kita ulang sedikit. Berarti kan tadi sempat juga mengakses ke Bion dan nggak bisa diakses. Di Bion sendiri itu ada saldo 100 lebih sekian itu. 100.000 lebih di Bion. Memang Dan ada saldo duit. itu nggak hilang. Enggak, masih ada. Cuman Pas berarti Mak Tun cek paginya masih ada, alhamdulillah. masih ada. Berarti cuman yang di saldo Bank Aceh yang hilang semua. Iya. Cuma kalau BSI memang nggak ada duit, mungkin orang tua nggak menggunakan lagi BSI, langsung dilacak nomor Mak Tun nggak tahu, memang kurang paham. Yang disuruh ketik OTP aja Mak Tun nggak paham, langsung terketik. Saldo di situ, saldo yang di Bank Aceh ini itu memang sudah lama tersendat atau memang saldo yang disimpan atau saldo yang apa? Durasi ada saldo di situ udah berapa lama? Mak Tun saldo di situ mulai 2024. Mak Tun simpan. Mak Tun kerja di DLH. Tiap bulan ada duit masuk 1.140.000 per bulan. Selama Mak Tun kerja di DLH sampai sekarang kurang lebih 3 bulan. Ya, hampir 2 tahun nih. Nah, ini bulan 11. Ya, hitunglah duit Mak Tun masuk tiap bulan 1.140.000. Terus Mak Tun ada buka usaha jualan ayam penyet. Selebihnya itu berarti itu duit masuk dari rekening Mak Tun itu cuma hanya uang dari ayam penyet, ada beli 10 biji, ada masuk duit 200 lebih. Pokoknya yang puluhan juta itu nggak ada masuk ke rekening Mak Tun, cuma hanya uang hasil jeripaya Mak Tun jualan sehari-hari. Terus Mak Tun jualan ayam penyet. Memang kadang ada orang beli nasi, orang tuh nggak ada uang cash, Mak Tun TF boleh, Mak Tun kasih nomor BPD, tersimpan duit. Terus tiap bulan Mak Tun gunakan tenaga kerja Mak Tun DLH masuk duit 1.140.000 per bulan. Kadang-kadang 1.160.000 per bulan. Itulah berupa uang Mak Tun sejadinya kumpul segitu. Berarti itu selama 2 tahun. Uang tabungan Mak Tun selama bekerja sebagai petugas kebersihan Iya. Mak Tun simpan di situ dan sekarang ludes disikat sama penipu. Harapan Mak Tun sendiri nih Mak Tun, baik itu kepada pihak kepolisian ataupun kepada pihak petugas bank, Mak Tun berharap apa ini? Mak Tun berharap orang Pak Kapolres sebetul-betulnya mengecek uang kakak dikembalikan kembali. Doain, pokoknya Mak Tun uang itu memang harapan Mak Tun untuk biaya sekolah anak untuk kedepannya. Sengaja Mak Tun simpan, nggak Mak Tun tarik, karena uang sehari-hari Mak Tun insya Allah ada, karena Mak Tun ada buka usaha jualan ayam penyet. Oke Mak Tun, yang terakhir Mak Tun, mungkin ada pesan dan juga ataupun saran kepada masyarakat lainnya yang mungkin sih ke depan agar tidak ada lagi korban yang juga mengalami seperti ini. Harapan Mak Tun sendiri ataupun apa pesan Mak Tun kepada masyarakat Aceh Jaya khususnya dan umumnya Aceh dan seluruh Indonesia terkait kasus yang saat ini menimpa Mak Tun? Mak Tun hanya berharap sudah jadi pengalaman udah bagi orang lain, karena jangan terlibatkan orang lain seperti Mak Tun. Terus Mak Tun berharap kepada Kapolres Aceh Jaya sebetul-betulnya segala urusan Mak Tun itu mau kayak mana kita bilang diproses dengan seadil-adilnya. Semoga apakah apa yang Mak Tun sudah hilang akan kembali lagi ke Mak Tun, karena memang harapan Mak Tun uang untuk biaya sekolah anak
Matun ke depannya. Itu yang kami harapkan sekarang. Berarti berharap kalau bisa, kalau misalnya memang ada pengungkapan dan juga terungkap, dapat kembali uang yang sudah Matun kumpulkan selama 2 tahun ini. Lebih kurang 2 tahun lebih itu. Terima kasih Matun, dan juga terima kasih waktunya Matun. Syedaralun, gitulah wawancara singkat saya tadi bersama Rajiatun ataupun yang lebih akrab dengan Matun, salah satu korban scammer di Kabupaten Aceh Jaya yang kehilangan uang sebesar 55.800.000 rupiah. Begitu Syedaralun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.